Halo teman-teman, ketemu lagi bersama channel saya. Kali ini saya berada di sawah teman-teman, cari tempat yang enak buat ngobrol, buat ngomong, karena kalau di rumah itu berisik banget, banyak anak kecil. Nah, jadi di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya mau menceritakan pengalaman saya mendapatkan gaji pertama YouTuber pemula teman-teman. Jadi berawal saya main YouTube itu udah lama banget, sekitar 3 tahun ada, tapi 3 tahun itu kan yang pertama mencari 4000 jam tayang dulu sama 1000 subscriber. Nah, hari ini saya baru mendapatkan gaji dari YouTube teman-teman. Tadi malam jam berapa saya lupa, nanti saya sertakan screenshotnya di layar. Jadi intinya jadi YouTuber pemula itu jangan berpikiran kalau udah dapat iklan monetisasi itu bakal banyak uang teman-teman. Jangan, karena kalau ekspektasi terlalu tinggi seperti itu nanti yang ada nyesek. Jadi gini teman-teman, saya itu main jadi YouTuber itu bukan cuma sekedar ingin dapat uang, tapi memang saya itu suka berekspresi di depan kamera seperti ini teman-teman. Ngerasa enak aja gitu. Nah, banyak sekali orang-orang awam, orang-orang umum ataupun YouTuber-YouTuber pemula yang penasaran banget sama gaji YouTuber pemula besarnya seberapa. Jadi gini teman-teman, YouTuber bisa dapat uang banyak ataupun sedikit itu bukan dilihat dari subscribernya, bukan. Meskipun subscribernya banyak sampai 100.000, 1 juta, 2 juta, kalau penontonnya sepi juga dapat gajinya kecil. Jadi yang membuat YouTuber itu gajinya besar itu bukan subscriber teman-teman, tapi dari penonton, view per videonya itu berapa. Jadi gaji YouTuber itu seperti orang kerja borongan teman-teman. Bagi yang kerja di pabrik pasti tahu ya, kalau kita mengerjakan banyak pekerjaan otomatis gaji kita besar kan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan sedikit juga gajinya sedikit. Jadi YouTuber itu seperti itu teman-teman. Kalau berbicara secara sempit itu seperti itu. Jadi gini, kalau YouTuber itu videonya rame, yang menonton banyak 100.000 ke atas, 200.000 ataupun 300.000, otomatis gajinya juga lumayan besar teman-teman. Tapi kalau yang menonton sedikit, gajinya juga sedikit. Jadi yang menentukan gaji YouTuber itu besar atau kecil itu bukan subscriber, tapi penonton teman-teman. Itu harus kalian ingat-ingat ya. Jadi jangan tanya, mulai sekarang jangan tanya lagi YouTuber pemula subscriber sekian gajinya berapa. Nggak ada hubungannya sama subscriber, itu nggak ada. Intinya kalau penontonnya banyak ya dapat gaji banyak, kalau penontonnya sedikit ya dapat gaji sedikit gitu teman-teman. Kenapa sih harus melihat dari penonton atau view? Jadi gini, setiap orang nonton video kita nanti kan iklan bakal keputer. Nah, iklan itu yang bakal menggaji kita. Iklan itu yang bakal jadi uang teman-teman. Jadi logikanya gini, kalau video kita ditonton 300.000 penonton ya, 300.000 orang, berarti kan otomatis iklan terputar juga 300.000 kali keputar teman-teman. Tinggal kita kali aja, misalkan satu iklan itu harganya 20 perak. Jangan kaget ya teman-teman, iklan di Indonesia itu harganya murah banget. Nggak ada 50 perak, nggak ada, cuma 20 perak doang, murah banget. Jadi kalau yang nonton 300.000 tinggal dikali 20 perak dikali 300.000, itu bisa ketemu berapa juta itu teman-teman. Jadi yang menentukan gaji itu dari penonton, bukan dari subscriber. Kalian juga pernah lihat kan ada YouTuber pemula subscribernya sedikit, cuma 10.000, tapi penontonnya itu rame, bisa sampai 300.000. Nah gitu. Jadi lebih baik subscriber kecil tapi penontonnya banyak, rame, daripada subscriber banyak tapi penontonnya sedikit. Menurut saya itu enggak, ini ya,
nggak keren sih kalau menurut saya. Kalau saya sih lebih mementingkan itu penonton. Nggak apa-apa subscriber sedikit, yang penting penonton banyak teman-teman, karena yang bakal jadi uang itu penonton, iklan keputer gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang jangan tanya YouTuber pemula subscriber 2000 3000 gaji berapa, nggak ada hubungannya teman-teman. Tapi yang ada hubungannya itu penonton. Kalian cek aja di YouTuber pemula, kalian cek videonya itu rame nggak. Kalau videonya rame, ditonton sampai 200.000 300.000, saya pastikan orang itu dapat uang lumayan banyak teman-teman. Gaji per bulannya itu besar. Tapi kalau penontonnya sedikit banget, paling-paling cuma 100 orang 200 orang, itu udah pasti gajinya kecil teman-teman. Itu hitung-hitungan yang sederhananya aja, tapi itu bener banget, karena saya sendiri juga merasakan. Saya jadi YouTuber pemula 2 tahun ke belakang sih setelah dimonetisasi, dan sekarang saya baru dapat gaji pertama teman-teman. Kenapa sih udah bertahun-tahun kok baru dapat gaji? Gini teman-teman, konten saya itu sepi banget. Coba kalian cek konten saya itu sepi banget. Satu video yang nonton itu cuma 100, 150, 200, jadi sangat sepi banget. Itu faktor pertama kenapa gaji saya itu keluarnya itu lama banget sampai bertahun-tahun. Itu yang pertama, sepi. Yang kedua, saya jarang konten teman-teman, karena saya juga ada kesibukan lain yang perlu diutamakan. Mungkin kalau gaji YouTuber saya itu lancar tiap bulan keluar, maksud saya tiap bulan keluar, mungkin saya bakal fokus ngonten. Tapi karena gaji YouTube saya itu lambat banget bertahun-tahun, jadi terpaksa untuk YouTube saya kesampingkan dulu. Saya lebih mengutamakan pekerjaan yang ada di rumah teman-teman. Jadi yang menentukan orang itu dapat gaji besar atau tidak itu dari penonton ya. Ingat, dari penonton, berapa video itu ditonton. Jadi gaji YouTube itu bisa diambil paling minimal, paling kecil itu 1.300.000 teman-teman. Bagi YouTuber pemula yang videonya sepi, saldo Google AdSense-nya cuma 700.000, itu nggak bisa diambil. Nanti bisa diambilnya kalau udah genap 1.300.000, atau kalau didolarkan berarti $100. Nah, uang itu sebelum mencapai 1.300.000 bakal terkumpul di Google AdSense. Berarti sebenarnya itu setiap bulan gaji kita dari YouTube itu masuk ke AdSense, dikumpulkan sampai genap 1.300.000. Kalau sudah 1.300.000 baru bisa diambil teman-teman. Dan gaji YouTube itu ditransfer dari pusat ke rekening kita, masuk ke ATM kita itu di tanggal 21 sampai 26. Jadi buat kalian yang saldonya sudah 1.300.000 tapi kok belum ditransfer ke ATM, pas cek Google AdSense ternyata saldonya masih numpuk di Google AdSense, coba deh kalian lihat tanggal sekarang. Ini udah tanggal 21 sampai 26 belum? Kalau belum sampai tanggal 21 berarti itu belum dikirim teman-teman, karena dikirimnya itu tanggal 21 sampai 26. Karena saya juga saldo saya sudah mencapai 1.300.000 itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi belum dikirim teman-teman. Saya harus nunggu tanggal 21. Nah, hari ini itu tanggal 22 April. Tadi malam pas saya bangun tidur, pas saya cek HP, itu ada pemberitahuan dari Gmail bahwa pembayaran dari YouTube itu sudah ditransfer ke rekening saya gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut. Kalau kalian sudah merasa memasukkan nomor rekening dan kalian yakin rekening itu benar, jangan takut, nanti saldo itu pasti bakal dikirim ke rekening kalian teman-teman. Jadi saat kalian mau memasukkan nomor rekening harus dicek sedetail mungkin, sebenar mungkin, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti repot. Jadi gitu teman-teman. Nah, detailnya pemasukan saya itu gini. Kalau tanggal 11 itu saya dapat gaji dari YouTube, itu masuk ke AdSense
dikumpulkan di AdSense. Nah, dari AdSense dikirim ke ATM itu tanggal 21. Jadi sebenarnya saya dapat gaji per bulan dari YouTube itu setiap tanggal 11. Tanggal 11 itu masuk, dikumpulkan di AdSense dulu. Nah, setelah 1.300.000 baru dikirim ke ATM di tanggal-tanggal 21 sampai 26. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian jangan khawatir, uang itu nggak akan hangus. Bagi YouTuber pemula yang videonya sepi, per video yang nonton cuma 100 orang, 200 orang, itu harus butuh kesabaran yang ekstra. Karena apa? Karena jujur saya mendapatkan gaji dari YouTube per bulan itu angkanya kecil banget teman-teman, cuma 15.000, 20.000. Sekarang kalian bayangkan gaji YouTube bisa diambil ke ATM itu kalau sudah genap 1.300.000 baru bisa diambil. Sedangkan pemasukan saya per bulan itu cuma 15.000, 20.000. Kalian bayangkan, pemasukan sedikit biar kumpul sampai 1.300.000 itu lama banget teman-teman. Saya juga kayak kadang-kadang pengen nyerah gitu. Tapi ya karena saya itu suka sama kamera ya, jadi nggak saya pikirin, ya udahlah biarin. Aku anggap itu cuma hanya tabungan kan. Aku mikir kalau uang YouTube itu keluar pas kondisi saya lagi nggak punya uang sama sekali kan lumayan gitu. Jadi aku anggap itu cuma tabungan aja gitu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya aku dapat uang dari usaha saya sendiri di rumah. Kebetulan saya buka usaha pangkas rambut, jadi saya dapat uang dari pangkas rambut teman-teman. Kalau ngonten itu kalau pas saya senggang baru ngonten. Jadi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan 1.300.000 itu lama banget karena pemasukan saya kecil. Ya maklum video saya sepi, jadi pemasukannya kecil, lama banget. Terus ada yang misal ada yang tanya ya, kok youtuber yang lain itu per bulan kok dapat gaji terus, maksudnya gaji yang bisa ditarik ke ATM seperti kayak orang gajian per bulan itu gimana? Kalau orang-orang yang seperti itu, mereka kan videonya rame teman-teman. Video mereka itu rame, per video yang nonton 200.000, 300.000. Jadi dalam jangka 1 bulan saldo mereka itu sudah mencapai 1.300.000, bahkan lebih. Jadi otomatis per bulan mereka juga bisa menarik rutin uang dari YouTube itu per bulan bisa ditarik karena penontonnya rame. Tapi kalau penontonnya sepi seperti saya, maka nggak bisa tiap bulan narik teman-teman. Maaf, ngomong saya belepotan, biasa ngomongnya ngapak karena saya orang Tegal. Saya sengaja ngomong pakai bahasa Indonesia biar orang-orang di luar Jawa itu ngerti. Abaikan ngomong saya yang belepotan ini, yang penting kalian paham. Jadi seperti itu teman-teman, saya harus mengumpulkan dulu. Misal nih bulan ini saldo kalian cuma 700.000, video kalian sepi. Nah bulan depannya itu kalian dapat pemasukan 20.000 doang. Nanti 20.000 itu nanti ditambahkan di saldo yang 700 itu, jadi 720 itu bakal terus ditambah, ditumpuk-tumpuk terus sampai genap 1.300.000. Jadi kalau ada gaji YouTube yang masih mengendap di Google AdSense itu nggak akan hangus teman-teman, itu menunggu angka 1.300.000. Jadi nggak gini 3 bulan nggak diambil terus uangnya hangus, enggak. Itu bukannya hangus, itu lagi nunggu nominal 1.300.000 teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini saya tidak mau menunjukkan uang saya di depan kamera karena nggak enak sama yang lain. Uangnya masih saya simpen di ATM. Tapi di sini nanti saya mau menunjukkan screenshot dari Google AdSense biar kalian melihat sendiri. Buka browser. Di sini saya pakai Opera Mini. Terus diketik Google AdSense, kita cari, terus saya geser ke bawah. Ini ada Google AdSense, kita klik. Ini otomatis masuk ya, otomatis masuk, lagi loading.
Nah itu teman-teman, jadi saldo saya sudah 0 karena udah dikirim. Itu di bawah ada tulisan pembayaran, jadi udah ditransfer ke ATM saya teman-teman. Itu saldonya 0 dari 0 lagi, nanti dikumpulin lagi sampai bilangan 1.300.000. Itu yang di bawah itu tandanya udah dikeluarin teman-teman, yang 1.300.000 itu. Terus kita klik garis 3 di atas pojok kiri, kita pilih pembayaran, klik pembayaran, terus itu yang di bawahnya lagi pembayaran, info pembayaran teman-teman. Masuk akun pembayaran YouTube Indonesia, ini lagi loading. Tuh saldo saya udah 0 karena memang udah dikirim ke ATM saya teman-teman. Jadi saldo di Google AdSense saya sudah dikirim ke ATM, ini udah 0. Nanti bisa ngisi di bulan-bulan depan teman-teman. Nanti kalau saya ngonten bakal ngisi lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Itu ada penjelasannya, dibayar per bulan jika total minimal sebesar 1.300.000. Memang gaji YouTube bisa ditarik ke ATM kalau sudah mencapai angka 1.300.000 teman-teman. Kalau belum nyampe segitu maka akan ditampung dulu di Google AdSense, dikumpulkan dulu. Itu ada keterangannya. Ini memang bukti kalau saya memang udah mendapatkan gaji teman-teman. Nah ini digeser ke bawah, ada transaksi, ada penjelasan dari tanggal sekian, itu penjelasan pemasukan per bulan teman-teman. Jadi di situ ada ada keterangan secara detail, kalian bisa melihat sendiri. Di atas itu 0 karena memang sudah dibayarkan teman-teman, sudah dikirim ke ATM saya, jadi nominalnya kembali ke 0 lagi. Terus di bawah lagi itu ada keterangan bagaimana Anda menerima pembayaran. Itu ada bank BR, ada rekening bank. Jadi metode pembayaran saya itu menggunakan rekening bank, harus memakai rekening bank teman-teman. Jadi itu rekening bank saya tertera di situ. Nanti ketika saya mau menerima gajian, otomatis dari pihak pusat YouTube akan mengirim ke nomor rekening saya teman-teman. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube tiap bulan, ingin dapat gajian dari YouTube setiap bulan masuk ke ATM, kalau menurut saya sih kalian dalam jangka 1 bulan itu minimal harus mendapat 300.000 kali iklan keputer teman-teman. Jadi kalau dalam jangka 1 bulan kalian dapat 300.000 kali keputer iklannya, itu setiap bulan kalian bisa mendapat gaji yang ditarik langsung ke ATM teman-teman. Itu bisa kalau 300.000 kali keputer iklannya. Gimana sih caranya? Caranya gini teman-teman, dalam jangka 1 bulan itu kan ada 30 hari, kalian ngonten setiap hari teman-teman. Kalau kalian ngonten setiap hari kan berarti total ada 30 video dalam 1 bulan. Misalkan satu video itu ditonton 10.000, berarti kalau jumlahnya ada 30, berarti 10.000 kali 30 total ada 300 teman-teman. Nah itu, jadi kalau kalian mau pengen dapat gaji per bulan yang bisa ditarik ke ATM, itu kalian harus ngonten 1 bulan full tiap hari teman-teman. Dan satu videonya itu harus ditonton sebanyak 10.000. Jadi kalau dikalikan 1 bulan, total ada 300.000 kali ditonton teman-teman. Itu insya Allah kalian bisa menarik gaji dari YouTube ke ATM teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Kalau video kalian cuma ditonton di bawah 20.000 seperti kayak 10.000, itu berarti kalian harus ngonten tiap hari teman-teman. Intinya biar 1 bulan itu kalian mendapat 200.000 sampai 300.000 kali iklan keputer. Jadi satu video ditonton 10.000 dikali 30 video dalam jangka 1 bulan, total ada 300.000. Nanti bisa mencapai saldo 1.300.000 teman-teman. Itu uang yang bisa ditarik dari YouTube. Jadi seperti itu caranya. Kalau video kalian cuma ditonton sebanyak 5.000, berarti mungkin gaji kalian bisa ditarik jika sudah 2 bulan teman-teman. Jadi caranya seperti itu.